Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abdul Kohar, mahasiswa Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan melanjutkan mata kuliah praktek penanganan perdata. Tugas UASnya di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat surat kuasa khusus. Nah, yang pertama kita harus menulis yang di tengah di sini ada surat khusus, surat kuasa khusus. Nah, sebelumnya nantinya, nah di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini itu pemberi kuasa. Kemudian misalkan nama Nida Takwiyah Putri Esos. Nah, tempat tanggal lahirnya di Bekasi, agama Islam, pekerjaan pegawai sipil. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya nama, tempat tanggal lahir sama agama pekerjaannya juga. Nah, di sini tuh pemberi kuasa. Nah, selanjutnya di bawahnya tuh ada dalam hal ini membeli domisili hukum, kuasanya dalam memberikan kuasa kepada. Nah, jadi yang pertama itu disebutkan bahwa yang memberikan kuasanya siapa, terus diberikannya ke siapa. Nah, berarti kan memberikan kuasa kepada. Nah, di sini M. Abdul Kohar SH. Nah, terus disebutkan juga, dijelaskan dia tuh siapa. Berarti dia advokat, penasihat hukum pada kantornya apa. Di sini saya menjelaskan ada kantor Arkana Law. Nah, setelah Arkana Law jangan lupa juga memberikan alamat yang sangat jelas di Jalan Kampung Cibarengkok, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, nomor berapanya, terus Bogor, Jawa Barat. Itu jangan lupa. Nah, setelah itu apakah dia perorangan apa dia dengan tim. Nah, kalau mau kalau tim berarti secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri. Kalaupun memang ada perorangan, ya sudah, misalkan bertindak sendiri apapun itulah. Nah, di sini saya bersama-sama nantinya. Nanti di ini nih yang atas nama 1 M. Abdul Kohar SHMH, misalkan keduanya siapa gitu. Misalkan kedua ada Sauki SH. Sauki SH. Nah, contoh seperti itu. Bisa 2, bisa beberapa. Jadi bertindak bersama-sama. Nah, kemudian di bawahnya selanjutnya disebut penerima kuasa ya. Berarti yang di atas ini yang M. Abdul Kohar sama Sauki ini yang penerima kuasa dari advokat yang berkantor hukum Arkana Law. Nah, selanjutnya ini kan surat kuasa khusus, maka kemudian disebutkan juga ini surat kuasa untuk apa. Nah, di sini kan pemberi kuasa mewakili atau mendampingi kepentingan hukumnya sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan. Berarti di sini ada surat kuasa khusus untuk sebagai penggugat ya. Di sini atau wan prestasi di. Nah, disebutkan juga di mana alamat yang kita sidangnya, di pengadilan mana. Nah, beralamat di Pengadilan Negeri Bekasi. Dijelaskan juga di Jalan Pramuka nomor 81 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nah, kemudian disebutkan juga nama pemberi kuasanya yang nama Nida Takwiyah Putri Esos, tempat tanggal lahirnya. Tempat tanggal lahirnya di sini. Misalkan 2304, tempatnya di sini. Bekasi 23 Juli 2001 misalkan. Nah, pekerjaannya apa? Pegawai sipil. Agamanya apa? Islam ataupun apapun itulah. Nah, kemudian yang beralamat di secara
ini bukan Serang, ini Bekasi. Harus seralas ya, antara di sini tempatnya di mana, terus yang beralamatnya di mana. Nah, itu harus disebutkan juga. Yang beralamat di Bekasi. Nah, kemudian selanjutnya tuh disebut sebagai penggugat. Di sini harus laras, jangan di sana penggugat, di sini tergugat. Penggugat. Nah, untuk keperluan tersebut di atas, para penerima kuasa diberikan hak-hak antara lain. Nah, hak-haknya pun harus jelas. Misalkan yang pertama, membuat dan mengajukan gugatan wan prestasi pemberbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Jadi disebutkan juga alamatnya tuh ketika dia melakukan mengajukan gugatan pada siapa, terus di mana, itu harus jelas juga. Terus juga kan ada yang kedua, menghadiri setiap persidangan perkara tersebut di pengadilan negeri di pengadilan. Nah, itu juga harus laras nih. Jangan sampai teman-teman nggak tahu pengadilannya di mana, ininya di mana. Berarti harus di Pengadilan Negeri Bekasi. Di Jalan Bekasi ya. Nah, menghadap dan berbicara di hadapan hakim yang memeriksa perkara ini, mengajukan gugatan, menerima jawaban, mengajukan replik, menerima dupliknya, mengajukan pembuktian, mengajukan atau menolak kesaksian, mengajukan kesimpulan, mohon putusan, minta salinan putusan. Itu di apa ya, redaksinya itu dijelaskan gitu apa-apanya. Nah, terus juga ada yang ketiga, mengadakan perdamaian, menentukan syarat-syarat perdamaian, menerima atau menolak perdamaian, melaksanakan perdamaian sebagai mestinya. Nah, redaksinya juga udah jelas sebetulnya. Nah, nomor 4 juga mendatangani berkas-berkas. Jadi ya sudah, ketika si pemberi kuasa itu mengkuasakan kepada advokat yang penerima kuasa, ya udah, seluruh kepentingan-kepentingan dari pemberi kuasa itu dihadiri oleh penerima kuasa, pokoknya seperti itulah. Nah, yang 4 juga ada mendatangani berkas-berkas, kan, menerima pendataan kwitansi, pada menerima melakukan pembayaran dalam perkara ini. Jadi sudah benar-benar dikuasakan gitu. Segala sesuatu hal yang mengenai kasus ini ya sudah sama penerima kuasa di ininya. Nah, nomor 5, pada intinya melakukan upaya hukum yang oleh penerima kuasa dipandang perlu, penting dan berguna serta baik untuk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi si apa ya, penerima kuasa ini juga harus teliti dalam hal melakukan melakukan tugasnya dalam hal penerima kuasa kayak gitu. Nah, terus juga jangan lupa di sini kan surat ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi baik sebagai maupun seluruhnya kepada lain orang. Karena di sini nih sebelah kiri ada penerima kuasa dari tadi, penerima kuasa M Abdul Qahar SH MH. Terus juga ada pemberi kuasanya kan, Nida Tauqir Putri Esos. Nah, dia bermaterai 10.000. Nah, jika tadi kan di sini ada dua orang nih, Sauki Esa, maka kemudian di sini juga disebutkan, di sini juga disebutkan juga Sauki SH. Nah, penerima kuasa. Nah, jadi ada dua nih berarti penerima kuasanya. Kemudian disebutkan juga kayak seperti itu. Nah, alhasilnya seperti ini jelasnya nih. Jadi surat kuasa khusus ada pemberi kuasanya siapa sama penerima kuasanya siapa. Terus untuk keperluan tersebut di atas penerima kuasa diberikan hak-hak. Jadi dijelaskan juga hak-hak dari penerima kuasa itu tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan surat kuasa khusus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.